Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibu Abi. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi tips menjadi guru PAUD bagi pemula ya. Siapa tahu di sini ada kalian yang mau menjadi guru PAUD ya. Nah, sebelum kalian menjadi guru PAUD atau memutuskan menjadi guru PAUD, alangkah baiknya kalian wajib nonton video ini ya, supaya kalian mendapatkan gambaran seperti apa sih atau persiapan apa saja yang harus kita siapkan untuk menjadi guru PAUD. Namun sebelum saya berbagi tips tersebut, bagi teman-teman yang belum subscribe, sama saya ditunggu ya untuk subscribe-nya. Dan bagi teman-teman juga yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa selalu nonton video saya di playlist, oke? Nah, di video kali ini saya hanya memberikan 5 tips menjadi guru PAUD bagi pemula. Simak ya dengan baik, oke? Nah, tips menjadi guru PAUD bagi yang pemula. Nah, yang pertama adalah suka atau mencintai anak-anak. Kenapa harus suka mencintai anak? Karena jika menjadi guru PAUD pasti lebih banyak interaksinya dengan anak-anak dibandingkan dengan orang tuanya. Nah, kalau kita cinta sama anak, ketika kita interaksi dengan anak atau bermain dengan anak, kita akan terasa nyaman atau bahagia. Dan ketika kita melaksanakan tugas tersebut, kita tidak akan merasa ada keterpaksaan atau tertekan dan sebagainya. Tapi kebalikannya, kita menjalaninya menjadi enjoy, bahagia, dan bahkan waktu tidak akan terasa begitu cepatnya. Karena jika kita melakukan sesuatu dengan hati, maka kita akan menjalannya semuanya pun terasa ringan teman-teman. Beda lagi kalau kita misalkan kita tidak suka dengan anak-anak, tapi kita diharuskan mencintai anak-anak atau mengajar anak-anak, itu pasti menjalaninya sangat berat. Dan yang pasti ketika menjalaninya akan terasa terpaksa. Jika melakukan sesuatu karena terpaksa, itu hasilnya pasti bakal kurang baik. Paham kan? Nah, setelah kita cinta sama anak atau sama dunia anak, yang kedua kita harus sabar. Kenapa? Karena modal utama menghadapi anak-anak itu harus dengan sabar. Karena anak memiliki karakter yang berbeda-beda ya. Ada yang suka marah-marah, ada yang pendiam, ada yang gak bisa diem, dan sebagainya. Berbagai macam karakter. Sehingga ketika kita menghadapi anak yang berbeda-beda tersebut, modal utamanya adalah sabar. Sabar ketika menghadapi anak-anak, entah itu anak yang aktif, yang pendiam, atau bahkan yang suka marah-marah atau mengganggu teman-temannya. Makanya modal yang kedua itu harus sabar. Kalau kita sabar, nanti ketika menghadapi anak-anaknya akan terasa lebih ringan. Beda lagi kalau kita mudah marah atau nggak sabaran, pasti ketika menjalaninya akan menjadi aral gitu kan, atau keterpaksaan. Bahkan kita spontannya bisa marah-marah ke anak-anak ya. Nah, yang ketiga ialah kreatif teman-teman. Mencintai sudah, mencintai anak iya, sabar iya. Nah, kreatif juga harus dibutuhkan teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita tidak kreatif ketika mengajar anak pasti akan monoton. Nah, kalau pengajarannya atau pembelajarannya monoton akan menimbulkan rasa bosan. Jika anak merasa bosan, pasti ketika pembelajarannya atau proses pembelajarannya akan menjadi kacau. Entah itu anaknya berantem sama teman atau jalan-jalan gak jelas dan sebagainya. Sehingga di ruangan kelas itu tidak akan kondusif. Yang ada anak akan ada yang nangis, ada yang marah-marah, ada yang teriak-teriak dan sebagainya. Atau bahkan ada anak yang ingin cepat-cepat pulang karena di kelasnya kurang kreatif gurunya atau kurang
variasi di setiap kegiatan. Makanya jadi guru, terutama guru PAUD itu harus memiliki jiwa kreatif. Entah itu kreatif dalam mengajarnya atau kreatif dalam menghadapi anak yang memiliki karakter berbeda-beda. Tips selanjutnya yang keempat ialah paham terhadap perkembangan anak atau psikologi anak atau bahkan karakter anak. Nah, kita tidak bisa menyamakan satu anak dengan anak yang lain ketika menghadapi anak tersebut, entah itu ketika nangis atau berantem sama teman-temannya dan sebagainya, atau bahkan memberikan pembelajaran kepada anak. Karena setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda dan cara belajarnya pun pasti berbeda-beda, teman-teman. Makanya kita sebagai guru, terutama guru PAUD, harus mempunyai pemahaman tentang perkembangan atau psikologi anak. Tujuannya supaya apa? Supaya kita bisa menghadapi ketika anak nangis, rewel atau nggak mau belajar, atau ketika kita ingin mendidik anak sesuai dengan karakternya atau minatnya. Nah, kalau kita sudah paham tentang perkembangan tersebut, insya Allah kita bisa atau mudah mendidik anaknya sesuai dengan karakternya. Jadi bukan hanya tentang sabar, kreatif, atau mencintai anak, tapi poin yang keempat ini juga sangat penting untuk mengkomplitkan atau menyempurnakan kita sebagai guru PAUD. Nah, yang kelima adalah amati dan lakukan. Nah, ketika 4 poin itu kita miliki, nah tinggal poin yang kelima. Nah, ketika di kelas atau di sekolah yang tempat kita bekerja atau tempat kita mengajar, pasti ada guru senior. Nah, kita amati bagaimana cara guru tersebut mengajar atau memperlakukan anak. Karena setiap lembaga itu memiliki aturan yang berbeda-beda, teman-teman, sehingga kita harus mengamati terlebih dahulu kepada guru senior. Nah, ketika kita sudah mengamati mulai dari awal sampai akhir sehingga kita paham, nah kemudian kita lakukan atau kita praktekkan. Karena kalau kita tidak praktekkan, kita tidak akan bisa sama sekali, teman-teman. Karena apapun harus dipraktekkan. Ketika sudah kita amati, kita lakukan, nah lama-lama kita akan terbiasa mengajar terhadap anak. Nah, 5 poin ini atau 5 tips ini yang pernah saya lakukan ketika menjadi guru PAUD tahun 2009 ya. Jadi tips menjadi guru PAUD pemula yang pertama adalah mencintai anak-anak. Yang kedua, sabar menghadapi anak-anak. Yang ketiga ialah kreatif. Keempat, paham tentang perkembangan atau psikologi anak. Dan yang terakhir, yang kelima, amati dan lakukan. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga tips ini bermanfaat untuk kalian yang berniat atau memutuskan ingin menjadi guru PAUD pemula. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa nonton video saya di playlist. Oke, bye-bye.